Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya Arif Pawon Dewe. Kali ini saya akan membagikan share pengalaman saya menggunakan dandang 6 tungku yang bulat-bulat itu ya, ada 6. Itu pengalaman saya selama 1 tahun berjualan mie ayam. Jadi apa kekurangan dan kelebihannya apa, kenapa saya memilih itu pertama kali, dan saran dan solusi dan saran buat teman-teman yang akan membeli dandang 6 tungku itu ya. Oke, dimulai dari pertama saya, kenapa sih saya dulu pengen beli dandang 6 tungku itu ya. Pikiran saya, awal saya dulu efisien, jadi tinggal takar aja. Ada setiap ininya kan ada saringan takarannya itu ya, itu tinggal ditaruh aja tanpa harus menakarnya kembali di mangkok. Itu pemikiran saya awalnya itu membeli itu karena efisien. Nah, seiring berjalannya waktu sudah saya beli, itu ternyata ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pasti itu akan dialami teman-teman juga bagi yang mau buka mie ayam pertama kali. Nah, apa aja kelebihan dan kekurangannya? Cek terus video ini ya. Yang pertama, kelebihannya ya, saya ngomong kelebihannya dulu. Jadi yang pertama itu yang pasti satu, efisien dalam menakar, efisien dalam menakar takaran mie itu jadi sangat gampang dan mudah banget. Sangat mudah karena setiap lubang itu kan ada saringan takarannya, jadi sudah pas. Jadi dari mie yang sudah kita bentuk, terus kita masukkan satu persatu, lubang itu sangat efisien. Setelah masak kita langsung masukkan ke mangkoknya, itu sangat cepat dan sangat meringkas waktu. Jadi kita pelayanan ke orang yang datang itu juga cepat, dan yang pasti kita nggak repot untuk memisah-misahnya lagi. Itu ya, itu yang paling poin pertama, kelebihannya. Namun ada kekurangan yang menurut saya sangat sangat nggak enak lah istilahnya. Itu karena saya berjualan mie ini kan baru buka. Dari saya yang pencinta mie, hanya makan aja, pencinta mie, dan terus saya buka mie ayam. Nah, kekurangannya itu yang pertama, karena saya baru buka ini, saya langsung beli yang 6 tungku, 6 lubang itu. Nah, itu yang pertama, kekurangannya itu sangat membutuhkan air yang banyak karena luasnya sangat lebar, ada 6 tungku, itu membutuhkan air yang sangat banyak. Air yang sangat banyak ini kenapa? Karena dia harus diisi sampai mentok pada batasnya, pada ada ada penampang batasnya itu untuk taruh takarannya itu. Nah, air itu harus diisi sampai takaran batasnya itu yang pertama. Yang kedua, yang pasti juga tidak ada tempat air kuah, air tambahan untuk yang biasanya kita untuk ngasih kuah, itu nggak ada, kecuali kita nambahin silinder untuk kita taruh lagi di lubang itu, kita isiin air lain gitu. Tapi itu sangat nggak efisien menurut saya itu ya, karena susah, karena kita kan harus menyiram lagi mie itu agar tepung-tepung itu agar terlepas ya dari mie itu ya, kalau pakai mie basah loh ya. Nah, itu kedua kekurangannya. Yang ketiga, ukurannya yang terlalu besar otomatis, dan yang keempat, membersihkannya juga agak ribet sekali, ribet banget karena terlalu besar.
Itu pengalaman saya. Jadi yang kekurangannya itu membutuhkan air yang sangat banyak. Dengan lubang 6 itu kan otomatis volumenya juga harus air yang banyak, karena kita isi sampai batas air, sampai batas air penampang, penahan saringan itu kita harus isi. Jadi membutuhkan air yang banyak dan nggak bisa ditambahin air yang biasanya kita untuk kuah, itu nggak bisa. Dan membersihkannya juga sangat ribet karena di bawah terlalu besar istilahnya. Nah, dari pengalaman itu yang paling saya nggak itu ya, karena membutuhkan air yang sangat banyak. Itu yang membutuhkan lama banget memasak airnya. Nah, dari semua itu saran saya ya pada teman-teman yang mau membuka mie ayam atau baru mau buka mie ayam, usaha mie ayam, dan mau membeli tungku yang 6 lubang itu, saran saya itu adalah kalau masih pertama buka ya, yang pertama itu pakailah, kalau seumpama memaksakan untuk membeli yang itu ya, carilah yang lubangnya sedikit, ada 4, ada 2, itu carilah yang lubangnya sedikit, karena akan membutuhkan air yang sangat sedikit pula. Dan atau juga cari yang lubang 2 ada sekat ada sisa sekat untuk menaruh kuah di situ. Ada juga yang model seperti itu. Jadi teman-teman yang mau membuka awal dan pokoknya aku harus membeli yang itu karena efisien, pilihlah yang lubangnya sedikit ataupun lubang yang sangat sedikit dengan ada sisa penampang untuk menaruh kuah itu. Dan yang kedua, solusi kedua saya, jadi teman-teman kalau mau pertama kali buka itu saran saya ya, belilah yang dandang yang bundar saja, yang ada 2 sekat itu, yang satu untuk memasak mie, satu untuk menaruh air rebusan. Itu biasanya kita pakai menyiram kembali mie yang sudah kita rebus agar tepungnya itu jatuh, dan juga bisa kita pakai kuah itu. Kenapa saya menyarankan itu? Jadi teman-teman itu mengasah kemampuan teman-teman untuk memisahkan, menakar kembali beberapa mie itu gitu. Itu sangat, menurut saya itu keahlian yang sangat diperlukan dalam menjual mie ayam. Jadi belilah yang dandang bundar itu yang 2 untuk mengasah kita untuk menakar kembali mie ayam itu, mengasah keahlian kita itu. Yang ketiga, juga bisa teman-teman cari yang tebal. Jadi kalaupun harus membeli yang lubang-lubang itu, dandang yang berlubang itu, carilah bahan yang sangat tebal. Ada yang tipis, ada yang tebal, carilah yang tebal. Kalau yang tipis dia pengalaman saya ya, kalau yang tipis itu sangat mudah dari hasil semburan apinya itu kan dia jadi hitam di bawahnya, itu sangat mudah banget menjadi hitam, susah banget, ribet banget untuk membersihkan itu. Jadi teman carilah yang tebal, bahannya dari stainless yang tebal, itu saran saya. Nah, dari pengalaman saya itu saya banyak belajar bagaimana cara memakai, kita memilih untuk alat untuk memasak mie ayam. Jadi kalau menurut saya sekarang, kalau teman-teman mau yang efisien, pilihlah yang baru buka mie ayam, pilihlah yang lubangnya sedikit, bisa 4, bisa 2. Biasanya juga ada yang lubangnya 2, terus plus ditambah dengan sisa itu ada penampang untuk tambah kuah. Nah, itu saran saya. Jadi teman-teman yang ingin awal mula membuka usaha mie ayam, pilihlah yang lubangnya sedikit.
biar nggak ribet selanjutnya. Jadi gitu aja ya teman-teman, pengalaman saya memakai dandang yang 6 tungku itu 6 ya, 6 tungku itu bagaimana. Saran saya, solusi saya kepada teman-teman, kecuali teman-teman sudah sudah volume penjualannya sangat banyak ya, nggak apa-apa memakai yang 6 beli yang 6 lubang itu. Dan saran saya jangan ditaruh di gerobak karena sangat besar banget, menghabiskan tempat di gerobak. Jangan ditaruh di gerobak, dipisahkan di lain dengan cara dicangga sama besi buat di tukang las untuk menyangga alat dandang ini yang 6 tungku ini gitu. Saran saya itu. Oke, gitu aja ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Kalau belum ada yang mau ditanyakan lagi, bisa ditanyakan di kolom komentar atau di IG saya bisa juga. Tapi kalau di YouTube slow respon ya, biasanya susah masuk notifnya itu. Jadi teman-teman silahkan share bagi teman-teman yang sudah juga mengalami memakai dandang yang 6 tungku ini. Kita share bareng-bareng di sini supaya teman-teman yang akan mau beli bisa dapat pencerahan dengan baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.